saya tidak mau ikut bayar pajak dengan uang gulden, karena uang gulden duitnya Belanda. Kalau mau ambil pajak dari sapi, ambil di belakang. Kalau mau ambil pajak dari padi, ambil di belakang. Karena padi dan sapi bukan bagian dari mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum, tapi uang gulden adalah bagian dari mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi konsisten orang itu kalau ngelawan. Jangan kayak orang sekarang ngelawan tidak konsisten, ngelawan rokok dengan rokok haram tapi mau gaji sebagai pegawai negeri. Ini tidak konsisten. Akhirnya Belanda menarik pajak kepada pondok pesantren Tebu Ireng, diminta bayar pajak. Apa yang dilakukan Kiai Hasyim? Saya tidak mau ikut bayar pajak dengan uang gulden, karena uang gulden duitnya Belanda. Kalau mau ambil pajak dari sapi, ambil di belakang. Kalau mau ambil pajak dari padi, ambil di belakang. Karena padi dan sapi bukan bagian dari mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum, tapi uang gulden adalah bagian dari mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi konsisten orang itu kalau ngelawan. Jangan kayak orang sekarang ngelawan tidak konsisten, ngelawan rokok dengan rokok haram tapi mau gaji sebagai pegawai negeri. Ini tidak konsisten. Akhirnya Belanda marah. Karena Belanda marah, tiba-tiba kemudian pondok ditekan. Akhirnya besoknya Belanda minta maaf pada pondok pesantren Tebu Ireng karena pabrik gula cukir cerobongnya meluntir jadi angka 8. Bengkok ini. Itu ditekuk oleh saudaranya punya Inafiqah namanya Mbah Rosyidi dan Mbah Kiai Basyaruddin. Makamnya yang Mbah Rosyidi di pojokan makam Tebu Ireng, yang Mbah Basyaruddin makamnya ada di Sewulan Ponorogo. Wah, akhirnya santri semakin tidak bisa dikontrol, dididik dengan cara Belanda, nggak mau. Akhirnya santri dikejar-kejar dari pusat-pusat kota, maka santri berlari ke desa-desa, berlari ke gunung-gunung. Maka dari itu santri ada di kampung dan ada di gunung. Makanya kalau santri dibilang deso, dibilang pelosok, kami tidak pernah malu dengan standar itu. Karena itu adalah bagian dari cara kami dulu melawan Belanda, tidak berkompromi demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak bisa diatur. Kenapa? Santri kalau sudah urusan ini kok nggak bisa diatur? Karena santri ditinggali warisan. Warisan apa? Ada warisan. Mbah Hasyim pun diwarisi oleh Mbah Khalil. Warisan Mbah Khalil tongkat sama tasbih. Semua ulama punya warisan karena al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama-ulama ini diwarisi 2. Satu diwarisi Islam. Islam diwariskan kepada para ulama yang akhirnya dikenal dengan Islam ahli sunnah wal jamaah. Apa itu Islam ahli sunnah wal jamaah? Islam yang runtut dari zaman Rasulullah sampai ke zaman berikutnya. Kenapa? Karena Rasulullah mewariskan Islam kepada orang-orang yang ada di zaman Rasulullah. Siapa orang yang di zaman Rasulullah? Ya orang Mekah, yang namanya Abu Bakar, yang namanya Umar, Utsman, Ali, Thalhah. Ini sahabat Rasulullah. Karena sama-sama orang Mekah, tetangga Rasulullah hidup bersama-sama, belum ada sahabat orang Madura, belum ada. Maka belum ada sahabat kok namanya Joni, belum ada. Sana. Nah, Rasulullah meninggal, warisan Rasulullah diberikan sahabat. Ada orang pengen belajar ke Rasulullah, nggak ketemu Rasulullah, ketemu sahabat. Orang ini disebut
tabi'in atau pengikut. Nah, setelah itu ada lagi yang pengen belajar ke Rasulullah, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in. Orang ini disebut tabi'ut tabi'in. Terus orang lagi pengen belajar, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in. Orang ini disebut tabi'ut tabi'in. Sampai akhirnya terus sampai akhirnya orang-orang di Bangkalan, orang-orang di Nusantara mendapatkan warisan apa yang dari Rasulullah melalui Syekhona Khalil. Lah kalau Syekhona Khalil ini pengikutnya namanya santri yang dalam bahasa ittiba sudah ittiba puluhan kali tabi'ut sampai panjang. Inilah yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya Nahdlatul Ulama Syekhona Khalil mempelajarkan kita semua agar tidak melupakan ahli sunnah wal jamaah, di mana terisi orang-orang yang menjadi mata rantai kita sampai ke Rasulullah. Makanya kita diajarkan untuk selalu memelihara ajaran para pendahulu. Ajaran Rasulullah dipelihara, yang diajarkan sahabat ya kita pelihara, yang diajarkan tabi'in kita pelihara. Makanya kalau mau cari sejarah besar ahli sunnah wal jamaah, carilah di dalam Nahdlatul Ulama, masih lengkap. Contoh, tak kasih contoh. Jadi Islam itu setelah keluar dari Makkah ke Madinah. Dari Madinah kemana? Ke Basrah. Di Basrah ketemu seorang raja hebat namanya Rustum. Orang Indonesia nyebutnya Rustam. Yang masuk ke sana Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Raja Rustum tertarik, akhirnya ngambil menantu Sayyidina Husain. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Tapi di tengah situasi Sayyidina Husain menjadi penerus perjuangan Rasulullah, terjadi konflik dengan kelompok lain di luar Sayyidina Husain. Hasilnya apa? Sayyidina Husain terbunuh di bulan Asyura tanggal 10. Peristiwa itu menjadi peristiwa duka kaum muslimin seluruh dunia. Nah, peristiwa itu tidak boleh dilupakan. Makanya penerus para ulama ini masih memelihara bulan Asyura. Oleh orang di Indonesia, oleh santri disebut bulan Surah atau Suro, karena orang sini kalau kepanjangan ambil ekornya saja. Muhammad kepanjangan Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainul Rohim Rohim. Apalagi kalau di Madura banyak nama-nama pendek. Rakaror itu panjang, tapi karor itu toh. Ada karar, ada kar. Jadi Madura itu bedanya apa kalau karor sama karar? Ada di Madura. Ada. Jadi nama-nama jadi pendek-pendek di belakang. Jadi pendek gitu. Nah, di sini Asyura peristiwa itu masih ada bulan Suro atau Surah. Makanya santri kadang di bulan itu tidak menikahkan anak karena itu bulan duka. Sebagian besar bikin bubur merah putih. Sebagian besar santunan anak yatim. Itu masih ada di kalangan santri. Karena apa? Agar tidak lupa. Makanya ketika Raden Rohmat masuk ke Surabaya, bulan Surah ini penuh bahaya, maka kotanya dikasih nama Surabaya.
boyo, disimbolkan dengan ikan suro dan boyo. Loh, ada. Lah termasuk Raja Rustum masuk Islam, sebelumnya menyembah api. Apinya adalah bangunan tinggi untuk menaruh api, namanya manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, manaronya taruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya manaro. Semua dunia Islam lihat manaro kok bagus, maka berlomba-lomba bangun manaro. Sampai Madura namanya menara. Oh ini mozaik masal di NU masih lengkap, di NU masih utuh, karena dijaga, namanya ahli sunnah wal jamaah. Runtut ya, dari Mbah Hashim runtut, ke Mbah Khalil runtut, ke Kiai Soleh Darat runtut, ke Kiai Asy'ari masih runtut, ke Kiai Khairon masih runtut, ke Kiai Abdul Wahid gurunya masih runtut, kepada Kiai Abdul Halim masih runtut, kepada Kiai Sufyan di Tuban masih runtut, kepada gurunya Kiai Jabbar masih utuh ceritanya, kepada Kiai Abdul Rahman Lasem masih utuh, kepada Mbak Abdul Halim Benowo masih utuh, kepada gurunya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng masih utuh, kepada gurunya Sunan Kalijaga masih utuh ceritanya di kalangan NU, kepada gurunya Sunan Bonang masih utuh, kepada gurunya Sunan Ampel masih utuh, kepada gurunya namanya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi masih utuh, kepada gurunya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro masih utuh sejarahnya, kuburannya masih lengkap kalau di NU, masih didatangi. Kepada bapaknya namanya Sayyid Muhammad masih utuh di Pasai, kepada gurunya namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa masih utuh, dari sejarah gurunya Sayyid Abdul Malik di Mongol masih utuh, kepada gurunya namanya Sayyid Alawi Amil Faqih masih utuh, kepada gurunya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat masih utuh, kepada gurunya Sayyid Ali Kholek Qosam masih utuh, kepada gurunya Sayyid Alwi, kepada gurunya Sayyid Muhammad, kepada gurunya Sayyid Alwi, kepada gurunya Sayyid Ubaidillah, kepada gurunya namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir masih utuh, kepada gurunya Sayyid Isa, kepada gurunya Sayyid Muhammad, kepada gurunya Sayyid Ali Uraidi, kepada gurunya Sayyid Ja'far Shadiq, kepada gurunya Sayyid Muhammad Bakir, kepada gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin, pada gurunya Sayyidina Hasan Husain, pada gurunya Sayyidina Ali. Ya ini langsung belajar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih utuh beserta sejarahnya. Bahkan ketika situasi politik, sampai Sayyid Ali Zainal Abidin keluar dari Jazirah, punya anak Sayyid Bakir, Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shadiq, sudah tidak tahan dalam situasi konflik di Timur Tengah, lahirlah sholawat, kegelisahan, kegundahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di NU masih utuh, masih komplit. Makanya Nahdlatul Ulama tidak pernah lupa dengan sejarah di masa lalu. Seluruhnya masih utuh, bergeser-geser sampai ke zaman Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir membawa Islam masuk ke Nusantara, masih utuh. Peristiwa-peristiwa perang di zaman para tabi'in masih utuh. Persiapan perang di Antokia yang melahirkan hizib-hizib besar masih utuh di kalangan Nahdlatul Ulama. Membangkitkan semangat perang di peristiwa Antokia yang melahirkan Dibak, yang melahirkan Barjanji. Di NU masih utuh, namanya perjanjian sama Dibaan. Dari peristiwa itu melahirkan perjalanan panjang dari Maroko melewati lautan Atlantik yang ganas. Maka untuk meredakan laut,
lahir hizib yang dikenal nama hizib Bahri, masih utuh di kalangan santri. Dalam persiapan perjalanan melewati padang kalahari, menangkal petir yang masuk, masih utuh hizib namanya hizib Barqi. Persiapan masuk di terusan Suez, lahir hizib namanya hizib Latif, masih utuh. Kecamuk perang lahir hizib Nasor, masih utuh. Kepasrahan kepada Rasulullah yang melahirkan sholawat nariyah masih utuh di kalangan santri Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena para pewaris dipelihara sejarahnya dan amaliyahnya.